Dari apa yang saya lihat melalui kartu saya, sepertinya Benjamin Netanyahu ini sudah meninggal dunia. Apakah betul? Mari kita lihat bersama. Halo saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini bukan clickbait, dan saya memang mencoba untuk membuka beberapa kali. Yang saya lihat adalah kematian yang sudah terjadi beberapa hari yang lalu, mungkin seminggu yang lalu, atas pemimpin tertinggi Israel, Benjamin Netanyahu atau Bibi, mereka menyebutnya seperti itu. Tapi apakah betul? Mari kita lihat sekali lagi, dan menurut kalian, apakah ini sesuatu yang bisa divalidasi? Atau ini adalah sebuah hasil dari penyiasatan intelijen dalam peperangan? Mari kita lihat. Sebenarnya yang bikin warga Indonesia cukup gaduh ini maksudnya karena beberapa pihak dari GR, apa ya namanya? Itu Iran, Garda Revolusi Iran, bilang bahwasanya Perdana Menteri Israel, Pak Benjamin Netanyahu, ternyata sudah tewas lah, atau mungkin sudah meninggal dunia. Yang mana pemerintah Israel ini bersikeras banget untuk masih sehat kok, masih ada. Tapi dibuktikan dengan cara-cara yang agaknya memang nggak langsung press conference di depan wartawan seperti biasanya. Cuman upload video dan juga file-file yang satu kali ada pidato yang jarinya tiba-tiba 6. Terus sekarang minum kopinya katanya nggak berkurang. Gimana menurut Mas Denny? Apakah memang ini sesuatu hal yang ditutup-tutupi untuk menjaga agar warga mereka tetap waras? Oke, yang pertama disclaimer bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Israel yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu adalah sesuatu yang saya pribadi dan saya mengira lebih banyak orang yang tidak setuju tentang apa yang dilakukannya. Di luar permasalahan sejarah keagamaan atau apapun, ini adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan. Sesuatu yang tidak selayaknya atau sepantasnya dilakukan kepada manusia siapapun, dimanapun, bahkan dengan alasan apapun. Sehingga ini adalah sebuah landasan yang ingin saya sampaikan, di mana saya pun mengecam apa yang dilakukan, tapi bukan itu yang menjadikan ini adalah sebuah landasan membuat konten ini. Bukan kebenciannya, tapi adalah objektivitas tentang apa yang terjadi. Dan fokusnya bukan kepada apakah dia masih hidup, meninggal dunia, perang masih akan lama atau apa, tapi lebih kepada bagaimana mengajak kalian semua berpikir lebih objektif dan bisa lebih menganalisa. Oke, yang pertama, kita harus mengetahui bahwa dalam peperangan yang menjadi korban pertama itu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu yang biasanya akan dirubah-rubah dalam bentuk propaganda. Dan ini sering digunakan sebagai alasan manusia membunuh manusia yang lainnya. Maka kita harus tahu bahwa propaganda adalah sesuatu yang wajar dalam peperangan. Bahkan saat kematian Ali Khamenei itu pun tidak langsung diumumkan. Karena tentu saja ini akan menjadi sebuah preseden atau menghasilkan sebuah efek yang tentu saja akan bisa dipergunakan oleh lawan. Maka jika ternyata Benjamin Netanyahu memang sudah meninggal dunia atau tewas di sini, ini adalah suatu hal yang tentu saja pasti akan ditutupi. Kita harus mengerti itu dulu. Nah, kemudian kita harus mencoba untuk mencari tahu lagi bagaimana ini semua coba untuk direspons. Dan ternyata apa yang terjadi ini di luar apa yang menjadi satu keinginan kritis atau akal sehat kita yang mempertanyakan kalau memang dia ini masih hidup, mengapa dia tidak melakukan satu siaran live atau melakukan sebuah interaksi secara langsung dengan banyak orang, terutama kalau seandainya dia bisa berinteraksi dengan orang-orang yang menjadi aliansinya ini tadi. Misalkan menunjukkan sedang bertelepon dengan Donald Trump, atau dia sedang melakukan sebuah meeting bersama tentara IDF-nya itu tadi. Tapi ini semua tidak dilakukan. Dan yang terjadi malah video-video yang pre-tape atau direkam, diedit, itu yang disiarkan dan disirkulasikan dengan luas. Maka dari ini saja kita sudah menduga bahwa hal-hal yang tidak mungkin ini sedang dibuat mungkin. Dan sangat mungkin artinya Benjamin Netanyahu di sini sudah meninggal atau tewas karena serangan dari Iran ini tadi. Tapi kan maksudnya kalau pada akhirnya kalau misalkan disamarkan gitu kematiannya, dan pada akhirnya banyak orang yang mencoba untuk ngorek-ngorek gini juga, kan justru malah menjadi bukti semakin kuat bahwasanya ya Israel harus segera mengumumkan, mungkin kalau misalkan Benjamin Netanyahu ini beneran udah meninggal gitu. Kalau nggak akan ada terjadi keributan yang lebih besar lagi gitu. Oke. Yang pertama adalah mari kita bahas kesamaan antara Benjamin Netanyahu dan Joko Widodo. Betul sekali, Pak Jokowi, presiden ke-7 kita. Ini punya banyak kesamaan.
Terutama kesamaan saat, jangan salah paham dulu. Kesamaannya adalah saat membahas ijazah Jokowi yang dianggap palsu ini tadi. Pak Jokowi itu nggak nunjukin buktinya, padahal dengan mudah beliau bisa tunjukkan. Tapi saya mengerti taktik dan juga tujuan dari Pak Jokowi ini tadi. Nah, hal yang sama dengan Benyamin Netanyahu. Kalau dia memang masih hidup, dia dengan mudah bisa melakukan conference atau live. Nggak terus melakukan hal-hal yang ya orang akan mempertanyakan hal ini tadi gitu loh. Nah, ini adalah satu hal yang kita pertanyakan. Kalau seandainya Jokowi melakukan itu, memang tujuannya di sini kan untuk mengajarkan bahwa nggak semua orang bisa mempertanyakan ijazah seseorang begitu saja dan terus kemudian jika ini terus kemudian akan divalidasi, maka semua orang kan berhak untuk menanyakan sesuatu semau mereka. Dan ini berbanding terbalik dengan Benyamin Netanyahu di mana kalau dia bisa menunjukkan bahwa dia ini masih hidup dan masih segar bugar, dan masih bisa melakukan sebuah konferensi pers atau bertanya jawab secara langsung dengan dimanapun orang di seluruh dunia, maka kekuatan Israel dan dukungan moral di pasukan mereka yang ada di lapangan ini akan lebih besar. Tapi ini semua tidak terjadi dan malah semakin menimbulkan pertanyaan yang lebih besar lagi. Maka pertanyaannya di sini memang akan itu tadi. Mengapa dia tidak malah melakukan ini, di mana jika dia melakukan hal itu, keuntungan yang lebih besar dia akan peroleh. Tapi kita juga harus tahu bahwa sebenarnya bukan ke sana yang ingin saya arahkan. Karena kemenangan atau kekalahan kita belum bisa mengetahui dalam waktu dekat. Saya masih melihat bahwa peperangan ini akan berlangsung lama. Tapi saya di sini mencoba untuk mengetuk rasional kalian semua agar tidak mempergunakan pola pikir seperti ini. Jadi misalkan saat kita melihat sebuah tayangan, lalu kemudian kita mengatakan, ini adalah sesuatu yang saya nggak suka. Misalkan para pro-Palestina dan pro-Iran ini saat melihat video Benyamin Netanyahu sedang segar walafiat, dia itu pasti akan bilang, wah ini pasti bohong. Nah, untuk mendukung pendapat tentang kebohongan itu, dia mencari video dan foto yang lain. Misalkan ada foto menunjukkan bahwa, oh ini ternyata struknya tahun 2024. Atau ternyata ditemukan dia ini menggunakan satu jaket yang sama di tempat lain dan ini bisa saja diambil menggunakan gambar yang ini. Jangan kita gunakan latar belakang foto yang bisa saja itu adalah AI juga untuk melawan sesuatu yang kita kira ini adalah AI. Maka kita gunakan rasionalnya saja. Jika ternyata memang dia masih hidup, dia pasti akan melakukan konferensi pers, dia pasti akan berbicara kepada aliansinya, dia pasti akan melakukan banyak hal secara live untuk menunjukkan hal itu. Jika seseorang dituduh melakukan sebaliknya, dan dia perlu atau mendapatkan keuntungan jika dia menunjukkan bahwa dia ini masih hidup, maka kenapa dia tidak melakukan itu? Kita sesederhana dan berpikir dengan cara itu saja. Tapi kalau misalnya pada akhirnya misalnya kalau kita bilang Israel ini bakal bertahan sampai kapan menutupi isu-isu ini gitu dengan ramai yang terjadi di perbincangan di media sosial ini? Nah, saya pikir ini semua nggak berkaitan secara langsung. Kalaupun ternyata Benyamin Netanyahu di sini sudah tewas atau meninggal, saya pikir mereka masih akan tetap melakukan apa yang mereka lakukan sekarang. Sehingga mereka nggak perlu menjaga pride untuk menunjukkan bahwa pimpinan mereka ini masih hidup. Jika ternyata memang sudah mati di sini ya. Tapi jika ternyata masih hidup, maka tunjukkan ini tadi. Segera tunjukkan dalam cara yang memang ya bukan video yang di-pre-tape. Kecuali mereka memang memiliki tujuan seperti Pak Jokowi yang memang ingin membuat si penuduhnya ini stres lama-lama karena dengan menunjukkan banyak hal-hal yang membuat ini untuk mereka ini percayai, tapi di situ diletakkan beberapa kebohongan yang akan membuat orang ini semakin pusing lagi. Bukan dari Pak Jokowi melakukan itu ya, tapi dengan tidak segera mengungkapkan sesuatu yang menjadi fundamental dari apa yang dibicarakan, ini adalah satu hal untuk mengulur waktu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apakah ini adalah bentuk sulap yang lain? Dengan mengulur waktu, mereka melakukan satu hal yang akan mendapatkan keuntungan untuk pihak Israel dan Amerika ini tadi. Lantas sebenarnya kan pasti Israel ini kan sekutu Amerika sebenarnya. Maksudnya, kalaupun Iran pada akhirnya mengumumkan mengumumkan pemimpin tertingginya meninggal gitu, kenapa Israel dan maksudnya pihak Amerika ini juga nggak mau menyerah aja untuk ya udahlah biarin aja umumnya meninggal, toh juga nggak bakal bikin posisinya gimana-gimana gitu maksudnya. Masih bisa dikendalikan Amerika lah. Jadi saya katakan bahwa bisa saja saat Benyamin Netanyahu ini memang meninggal, mereka akan tetap melakukan itu. Tapi bisa saja
di sini ingin saya katakan bahwa hal itu tidak mereka sadari. Dan ketakutan terbesar mereka malah akan terjadi di mana jika ternyata pemimpin tertinggi mereka, Perdana Menterinya ini meninggal dunia, maka sesuatu yang mereka perjuangkan selama ini itu juga tidak akan seideal atau sebaik yang memang diharapkan. Atau bisa saja ini adalah sebuah buying time untuk mempersiapkan pemimpin yang berikutnya. Di mana Iran di sini itu sudah digantikan oleh anaknya. Nah, apakah nanti anaknya ini akan berhadapan dengan seseorang yang akan juga menggantikan Benyamin Netanyahu? Saya lihat menuju ke arah ke sana. Tapi sampai detik ini, sebelum ditunjukkan satu kondisi live yang orang bisa bertanya secara langsung atau berbicara kepada Benyamin Netanyahu atau Bibi ini tadi, maka saya ingin katakan bahwa sepertinya memang dia ini sudah meninggal dunia atau sudah tidak ada bersama kita. Ini bukan sebuah konten berisi kebencian atau karena pihak-pihaknya mendapatkan kemenangan di sini, juga bukan sebuah konten yang memihak kepada agama tertentu, karena menurut saya apa yang dilakukan ini sesuatu yang merupakan kejahatan kemanusiaan. Dan saya yakin di luar agama apapun itu, dengan alasan apapun, kita tidak seharusnya membunuh manusia yang lainnya, terutama yang tidak berdosa. Dan apapun itu, kemanusiaan di atas segalanya. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan di bawah sini, apakah masih hidup? Atau kalian menyertakan bukti? Sayangnya YouTube di komentar tidak bisa memberikan foto. Tapi jika kalian mendapatkan bukti, silahkan kirimkan ke sosial media saya. Dan kira-kira apa harapan kalian pada peperangan yang masih belum tahu kapan selesainya ini? Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.